Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan presentasi mengenai kepemimpinan perubahan, subjudul pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dalam implementasi kurikulum Merdeka. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, saya Hairudin, Kepala Kepala SD Negeri 2 Cempaka, Kecamatan Talung, Kabupaten Cirebon, mengambil judul yaitu Kepemimpinan Perubahan, subjudulnya Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. Bapak dan Ibu semuanya, dalam implementasi Kurikulum Merdeka atau IKM, ini nanti untuk pemahamannya perlu kita ketahui bersama, yaitu melalui dua cara. Pertama, memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kemudian yang kedua melalui komunitas. Nah, sekarang kita fokus pada PMM, yaitu Platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana cara kita memahami kurikulum agar cepat paham? Ini yang perlu kita garis bawahi, karena rekan-rekan guru kita dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5, sekarang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Nanti akan kita lihat apakah pelaksana kurikulum ini sudah berjalan atau belum. Maka Bapak dan Ibu dipahami bersama, dikoreksi bersama di sekolah masing-masing. Kita mengenal Platform Merdeka Mengajar. Penerapan kurikulum Merdeka juga didukung oleh Platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum. Nah, ini dalam penerapan kurikulum, maka PMM itu sebagai bahan referensi, inspirasi, dan pemahaman. Untuk membuka Platform Merdeka Mengajar dapat digunakan melalui aplikasi di KW Android, Bapak dan Ibu semuanya, ya, di KW Android, ya, atau melalui situs. Nah, Bapak dan Ibu silakan kalau bagi yang belum mengaktifkan Belajar ID, ya, mohon untuk diaktifkan. Nah, untuk masuk beberapa produk Platform Merdeka Mengajar, gunakan akun Belajar ID atau madrasah, itu Menag Go ID, ya, ini khusus untuk guru PAI. Nah, Bapak dan Ibu, menu Platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan belajar Pancasila serta mendukung guru untuk mengajar, belajar, dan bekerja lebih baik lagi. Nah, perlu kita pahami bersama bahwa PMM ini ibaratnya sebuah pasar atau supermarket atau mall. Di sana guru akan belajar, akan berkarya, ya. Semuanya ada di PMM. Mengajar. Jadi Bapak dan Ibu akan menemui 3 bagian, ya. Untuk mengajar akan belajar tentang akses murid, perangkat ajar, CP dan ATP. Kemudian untuk menu kedua, pengembangan diri, yaitu isinya pelatihan mandiri, komunitas seleksi kepala sekolah, komunitas seleksi kepala sekolah, dan LMS, Learning Management System. Kemudian untuk berkarya, nanti ada video inspirasi dan bukti karya. Nah, untuk memahami kurikulum, nanti ada 2 menu. Yang pertama, kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar. Adanya di mana?
adanya di pelatihan mandiri. Maka Bapak dan Ibu, nanti untuk kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar, ini silakan Bapak dan Ibu buka di pelatihan mandiri. Nanti kita akan belajar apa itu kurikulum, prinsip-prinsip kurikulum, semuanya dijelaskan di dua topik tersebut. Nah, berkaitan dengan tugas pokok seorang guru, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Merencanakan bisa Bapak dan Ibu lihat di perencanaan pembelajaran pada pelatihan mandiri. Yang kedua, perangkat ajar, kemudian capaian pembelajaran. Nanti Bapak dan Ibu semuanya bisa dilihat di PMM. Untuk pelaksanaan pembelajaran, maka dibuka nanti di diferensiasi dalam pembelajaran. Kemudian ide-ide praktis. Sedangkan untuk asesmen, nanti ada 5 topik yang perlu dipahami. Yang pertama, asesmen SD atau paket A. Yang kedua, KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen awal pembelajaran, numerasi. Yang keempat, asesmen awal pembelajaran interaksi, kemudian asesmen murid. Nah, kemudian untuk memahami penerapan proyek penguatan profil Pancasila, nanti ada 3. Ada 3 topik yang harus dipahami. Pertama, profil belajar Pancasila. Yang kedua, proyek penguatan profil belajar Pancasila. Yang ketiga, proyek penguatan profil Pancasila, contoh praktik. Nah, ini ada 3 topik. Lanjut. Untuk menyusun KOSP, nanti ada 5 topik, Bapak dan Ibu, ada di pelatihan mandiri. Yang pertama, KOSP kenali. Nah, Bapak dan Ibu, sebaiknya ini bertahap. Dari mulai kenali, tahap awal, tahap berkembang, tahap siap, dan tahap mahir. Nanti dibuka. Dari mulai kenali dulu. Kita mengenali KOSP, bagaimana cara kita menyusun kurikulum operasional serta mendidik. Kemudian tahap awal. Dan selanjutnya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kita akan membuat aksi nyata. Nah, ketika kita menyelesaikan pelatihan mandiri dalam satu topik, ya, kita selesaikan semua modulnya, kemudian selesaikan latihan pemahaman, refleksi, dan proses, maka kita membuat aksi nyata. Hal-hal yang harus diperhatikan, keluhan di lapangan itu, mengapa aksi nyata saya ditolak? Nah, menurut pengamatan saya, ini ada 5. Pertama, tidak ada umpan balik atau refleksi dari pendidik, kemudian atau dari siswa. Nah, pendidik di sini tidak harus dari sekolah kita sendiri, bisa dari sekolah lain juga bisa. Tidak ada dokumentasi tidak sesuai. Jadi dalam menyampaikan PMM tidak ada dokumentasi. Nah, makanya ini tidak sesuai. Kemudian yang ketiga, dokumentasi tidak sesuai dalam arti begini. Materi tentang profil pelajar Pancasila, tetapi yang disajikan adalah tentang kurikulum. Nah, ini tidak sesuai. Kemudian tidak sesuai panduan. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita sudah selesai post-test, ya kemudian membuat aksi nyata, di sana ada panduannya, Bapak dan Ibu. Silakan pelajari panduannya, ada hal-hal yang harus dipenuhi. Kemudian yang kelima, plagiasi atau copy paste. Nah, ini Bapak dan Ibu, banyak yang ditolak, diantaranya adalah plagiasi. Jadi, menggunakan aksi nyata orang lain yang sudah lulus, kemudian diganti nama atau sekolahnya, kemudian diupload. Nah, ini berisiko akan ditolak. Oleh karena itu, dibuat sendiri saja, Bapak dan Ibu. Kemudian, alur validasi aksi nyata. Pertama, kita membuat aksi nyata, ya, kemudian ada validasi otomasi, artinya langsung dikirim, kemudian ketika sudah lulus, ada validasi berikutnya, Bapak dan Ibu, ya, menunggu Bapak dan Ibu, biasanya di minggu pertama dan minggu terakhir. Ya, kalau misalnya sudah lolos, maka dapat sertifikat.
Ketika ditolak, Bapak dan Ibu, kita bisa melakukan banding. Ya, banding apakah perbaikan, ya, apa nanti ketika langsung validasi, banding lulus maka dapat sertifikat. Jadi kalau perbaikan, ya kita lihat dulu ada apa namanya panduan, ada panduan tersebut. Di sana permintaannya apa? Nah, silahkan dipenuhi. Setelah terpenuhi semuanya, kemudian kirim ulang. Nah, Bapak dan Ibu itu alurnya seperti itu. Ya. Trik menyelesaikan pelatihan mandiri. Triknya yang pertama adakan pertemuan rutin, daring atau luring. Bapak dan Ibu, dengan teknologi yang canggih seperti sekarang ini, ya tidak harus pertemuan langsung, pertemuan di dunia maya pun dapat dilakukan. Ya memang ada kelebihan, ada kekurangannya. Yang kedua, belajari bersama tiap topik dipandu guru yang paham. Ketika ada teman kita yang sudah menyelesaikan satu topik, kemudian teman yang lain belum, silakan nanti dipandu. Kemudian yang ketiga, membuat aksi nyata setiap topik dalam dan saling membantu di tiap sekolah. Artinya begini Bapak dan Ibu, aksi nyata dibuat bersama-sama. Bisa seperti itu. Akan tetapi, tolong dibedakan jenis hurufnya, ukuran hurufnya, kemudian warna slide-nya, bentuk slide-nya, itu hendaknya diubah. Nah, foto-fotonya mah enggak, silakan Bapak dan Ibu, untuk masih dalam satu satuan pendidikan, tidak masalah. Kemudian saling membantu dalam menjawab refleksi. Ketika kita membuat aksi nyata, itu ada refleksi, baik refleksi oleh murid atau refleksi oleh pendidik. Nah, khusus untuk pendidik, mari kita bantu bareng-bareng ya Bapak dan Ibu untuk membuat refleksi dan memberikan tanggapan dalam PMN. Ketika sudah selesai, di-upload nanti ada tanggapan. Nah, itu saja Bapak dan Ibu, khususnya mengenai PMN. Nah, lanjut Bapak dan Ibu, ini contoh ya Bapak dan Ibu kalau tampilan PMN Bapak dan Ibu ya, nanti akan seperti ini. Ya, ketika kita masuk di PMM, ya di beranda, maka muncul nanti Bapak dan Ibu tentang kurikulum yang tadi saya jelaskan. Kurikulum Merdeka dan Mereka Mengajar. Kemudian untuk kegiatan belajar mengajar, ada asesmen murid, ada perangkat ajar, ada cara belajar. Kemudian pengembangan diri. Kemudian diri ada pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, dan LMS. Kemudian mencari dan berbagi inspirasi. Ada video inspirasi dan bukti karya. Nah, ini Bapak dan Ibu, kaitannya dengan pelatihan mandiri. Silakan Bapak dan Ibu di pelatihan mandiri. Nah, kita buka topik. Nah, ini kurang lebih ada 43 topik yang ada di PMM. Nah, cirinya Bapak dan Ibu, kalau yang sudah lolos Bapak dan Ibu, ya, ini nanti warnanya hijau, ya, seperti ini. Ini tandanya sudah lolos. Kalau belum dibuka sama sekali, warnanya putih Bapak dan Ibu, seperti ini. Ini sudah lolos, sudah dapat sertifikat. Ya, kemudian sertifikat tersedia. Ini sertifikat tersedia artinya sudah lolos. Nah, ini juga sudah lolos Bapak dan Ibu, sertifikat tersedia. Asesmen SD paket A, sertifikat sudah lolos. Nah, ini yang menunggu validasi, artinya saya mengajukan aksi nyata. Ini menunggu validasi. Nah, ini Bapak dan Ibu yang sudah lolos seperti ini. Artinya sudah sertifikat tersedia, sertifikat tersedia, sertifikat tersedia. Sertifikat tersedia. Nah, ini yang belum nih. Ya, saya lagi membuka 2 topik nih Bapak dan Ibu, rapat pendidikan sebagai sumber data perencanaan berbasis data, identifikasi, refleksi, dan benahi. Nah, ini Bapak dan Ibu, nanti kita buka. Nah, ini sudah lolos modul 1, modul 2, kemudian membuat aksi nyata. Nah, ketika membuat aksi nyata, Bapak dan Ibu, aturannya ada untuk kepala sekolah, ada untuk guru. Nah, kita sebagai kepala sekolah, maka kita pilih kepala sekolah. Ketika sudah pilih, baca rinciannya.
Nah, ini punya seperti ini Bapak dan Ibu. Ini yang namanya poin-poin penting yang harus kita pahami. Apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah untuk membuat aksi nyata. Ya, siapkan dokumen laporan rapor pendidikan. Jadi kita download rapor pendidikannya. Kemudian pimpinlah diskusi bersama dengan rekan guru. Nah, ini harus ada foto-foto kegiatan. Ya, kemudian ada 4 poin nih Bapak dan Ibu ketika ada diskusi. Ya, indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang cukup baik, yang pertama. Kemudian indikator mana saja yang memperoleh capaian yang belum baik. Hal baik apa yang dilakukan saat pendidikan berdasarkan rapor pendidikan yang telah dilihat. Yang keempat, bagaimana rapor pendidikan membantu Ibu dalam memahami kondisi satuan pendidikan. Unggahlah dokumentasikan berupa foto kegiatan ya atau paparan kegiatan Bapak dan Ibu. Jadi ada paparan kegiatannya, ada foto kegiatannya. Unggahlah umpan balik berupa jawaban diskusi peserta, kesimpulan atau kesimpulan diskusi bersama. Jadi diunggah bukti diskusinya, bukti hasil diskusinya diunggah. Seperti itu Bapak dan Ibu, nanti pilih aksi nyata di sini. Itu Bapak dan Ibu, nanti kalau sudah semua Bapak dan Ibu langsung diupload. Nah, begitu saja Bapak dan Ibu ya mengenai pemanfaatan PMM dalam implementasi kurikulum merdeka. Ya, sekali lagi, PMM ini digunakan oleh rekan-rekan guru dalam rangka meningkatkan kompetensi kita. Saya Hairudin, Kepala SD Negeri 2 Sempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Mohon maaf, ya, barangkali ada kekeliruan atau kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.